lagi antara SMPP dan SMA 6, karena SMPP yang ada di Solo yang berdiri tahun 1975 itu ya sama dengan SMA 6 yang sampai saat ini berdiri. Dan bahkan kita menggunakan tahun berdirinya SMA 6 ataupun SK SMPP itu digunakan sebagai hari ulang tahun berdirinya SMA 6 Surakarta. Ini Pak Bambang Tri ini, si Bambang Tri ini ternyata menyatakan bahwa Pak Jokowi menyerahkan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan ijazah SMA-nya. Wah, payah ini Pak Bambang Tri ini. Nah, terus terang saya jadi bingung. Ini anak tumbuh dewasa ini dibesarkan di mana toh ini? Kok bisa-bisanya meragukan ijazah sekolahnya Pak Presiden? Hei, Bambang, kamu punya otak nggak sih? Kamu punya akal nggak sih? Emangnya kamu ini nggak ada kerjaan apa? Menuduh Bapak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Lalu kau yang bilang yang mungkin mempunyai ijazah asli, kau bisa buat apa untuk bangsa ini? Apakah dengan ijazah asli itu kau hanya bisa mencari sensasi? Hanya bisa membuat sensasi? Penulis buku Jokowi Undercover, orang yang pernah dipidana karena isi buku Jokowi Undercover, sangat meresahkan dan membuat gaduh ketika itu. Mereka tanpa dasar bukti membuat sebaran-sebaran konten yang berisi dugaan hoax ijazah Jokowi palsu. Mengapa seorang Presiden Jokowi, kepala negara Republik Indonesia yang sedang bertugas, sibuk luar biasa, setiap hari tidak ada kegiatan menerima tamu, keluar kota, kunjungan kerja, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, harus pusing ngurusin gugatan di pengadilan negeri oleh orang-orang yang koplak? Bagi saya sangat mendukung, tidak perlu diladeni. UGM sudah buktikan ijazah asli. Sekarang Bambang Tri Mulyono sebut Presiden Jokowi pernah tak naik kelas di SMA. Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia sebelumnya telah angkat suara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dia menjelaskan Insinyur Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. Tak hanya itu, Joko Widodo pun dinyatakan lulus UGM sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM. Penulis Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, lewat bukunya menyatakan Presiden Jokowi pernah tidak naik kelas ketika duduk di bangku SMA. Ini disampaikan oleh Refli Harun dalam YouTube channelnya Senin 24 Oktober 2022. Tapi intinya, katanya Bambang Tri melayangkan dugaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah mempertanyakan soal keaslian ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Jokowi. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Diketahui, Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan atau tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Teman SMA Jokowi mengaku ijazahnya pernah ditawar 10 miliar, diduga terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kowahyudi, teman seangkatan Presiden Joko Widodo ketika sekolah menengah atas, mengaku pernah menerima SMS aneh yang diduga terkait isu ijazah palsu sang presiden pada awal 2022 tahun ini. Pesan itu berisi tawaran untuk membeli ijazah Wahyudi dengan nilai fantastis 10 miliar rupiah. Ia menduga SMS aneh tersebut ada kaitannya dengan isu ijazah palsu Jokowi yang mengemuka belakangan ini. Saat itu Joko tidak menggubris SMS tersebut, alasannya ia berpikir bahwa isi pesan itu aneh. Ada seseorang ingin membeli ijazah SMA orang lain dengan nilai miliaran rupiah. Teman Jokowi ini mengaku langsung menghapus SMS tersebut. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan adik kelasnya semasa SMA. Apa hubungannya dengan isu ijazah palsu Jokowi? Ketika ijazah SMA Joko Wahyudi ditawar 10 miliar rupiah, isu ijazah palsu Jokowi belum mengemuka.
Namun memasuki Oktober 2022, isu ijazah palsu yang menyerang Presiden Jokowi mencuat dan ramai dibicarakan. Saat isu ijazah palsu Presiden beredar, mulai tersebar rekaman seorang laki-laki yang diduga Bambang Tri, penggugat ijazah Jokowi di media sosial. Pria yang diduga Bambang itu mengklaim ijazah SMA Jokowi hasil mencuri ijazah seseorang bernama Joko Wahyudi warga Karanganyar yang ijazahnya ditawar 10 miliar tadi. Isu ijazah palsu pun membuat Joko ingat dengan SMS aneh yang menawarkan 10 miliar rupiah untuk ijazahnya. Ia bertanya-tanya apakah pesan itu ada hubungannya dengan isu liar yang beredar belakangan ini. Joko sebagai teman SMA Jokowi menyebut isu ijazah palsu Jokowi bohong belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bambang Tri diketahui melayangkan gugatan perdata tentang ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober lalu. Ia menggugat bahwa Jokowi telah menggunakan ijazah palsu ketika berkontestasi dalam Pilpres 2019. Belakangan ini Bambang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama. Selain Bambang, Sugi Nur yang mengasuh kanal YouTube Gus Nur 13 Official juga ditetapkan sebagai tersangka. Elit Nasdem ungkap pertemuan khusus usai Jokowi minta tak asal pilih capres. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi mengatakan ada pertemuan dengan Ketum Nasdem Surya Paloh usai Presiden Joko Widodo bicara agar jangan sembrono pilih capres. Dia mengatakan orang yang ikut pertemuan itu bertanya tanggapan Paloh soal ucapan Jokowi. Menurut Gus Coy, panggilan akrab Khairi, Surya Paloh menyatakan ucapan Jokowi adalah hal biasa. Dia mengatakan Jokowi sebagai presiden memang harus bicara seperti itu. Gus Coy menyebut pernyataan Jokowi itu ditujukan untuk semuanya. Dia mengatakan ucapan Jokowi adalah hal umum. Jokowi sebelumnya bicara jangan sembarangan mendeklarasikan dukungan terhadap Capres 2024. Hal itu disampaikan Jokowi di HUT Golkar pada Jumat 21 Oktober. Surya Paloh hadir dalam acara itu.